Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita lanjutkan pembahasan hukum bacaan yang berikutnya, yaitu idgham bila gunnah. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Secara istilah, idgham bila gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Ya, lam atau ro. Tanwin itu ada 3, an, in, un, fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. An, in, un atau nun sukun bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Oke, kita cari dulu contohnya saja di Al-Maidah 48. Oke, di sini sudah ada penandanya, di mana idgham bila gunnah itu berwarna coklat. Manakah warna coklat? Ada di sini. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka ini termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah. Kita masukkan saja dulu ini ke contoh. Oke, kita masukkan ke sini buat contoh. Yang mana yang idgham bila gunnah? Yang ini, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kita rubah warnanya supaya semakin jelas. Ya, di sini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka ini hukum bacanya idgham bila gunnah. Cara membacanya yaitu meleburkan suara nun ataupun tanwin dan langsung masuk ke huruf berikutnya tanpa dengung. Jadi bunyinya walakil liyabluwakum. Jadi nun sukunnya tidak usah dibaca atau dileburkan, dihilangkan. Langsung melompat ke huruf berikutnya, masuk ke huruf berikutnya. Ya. Walakil liyabluwakum, tanpa dengung sama sekali. Ya, ini sebagaimana pengertian idgham bila gunnah secara bahasa tadi. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan. Nun sukunnya dileburkan dan langsung masuk huruf berikutnya. Gunnah itu artinya apa? Dengung. Sebelumnya di materi gunnah itu kita sudah belajar bahwa gunnah itu berarti dengung. Dalam bahasa Arab, bi itu artinya dengan, la itu artinya tidak. Kalau kita sambung, idgham artinya memasukkan dengan tidak dengung. Ya, jadi sesuai. Cara membacanya itu sama seperti pengertian hukum tajwidnya. Dimasukkan tanpa dengung. Coba kita cari contoh lain di Al-Maidah 48. Ada nggak di sini selain walakil liyabluwakum? Oh, ternyata ada nih satu. Nah, di sini ada fathah tain. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka ini juga termasuk idgham bila gunnah. Oke, kita masukkan ke contoh. Kita copy paste dulu ya. Kita tandai bagian idgham bila gunnahnya supaya semakin jelas. Fathah tain bertemu dengan huruf lam. Maka fathah tainnya dilebur, langsung masuk ke huruf lam. Musaddiqal lima, tidak usah berhenti lama-lama di sini. Jangan didengungkan. Musaddiqal lima, malah keliru. Jadi membacanya mengalir saja, langsung dibaca huruf berikutnya. Musaddiqal lima walakil liyabluwakum. Seperti itu, tanpa dengung. Coba kita cari contoh di surat yang lain. Di sini Pak Hanif membuka surat Al-Qari'ah di ayat yang ke-7,
fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Jadi di sini ada idgham bila gunnah. Karena apa? Ada huruf ta berharokat kasroh tain bertemu dengan huruf ro. Ya, coba kita masukkan ini ke dalam contoh. Aisyatir radhiyah. Ya, yang mana yang idgham bila gunnah? Di sini. Fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Jadi tidak perlu didengungkan. Oke. Seperti itu, ada banyak sekali contoh idgham bila gunnah di Al-Qur'an. Untuk berlatih silahkan teman-teman cari contoh yang lain di mushaf masing-masing. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.